Perkenalkan, nama saya Gazan Zakiri, biasa dipanggil Gaza. Jadi saya selaku founder dan juga yang akan jadi host untuk di pertemuan kali ini. Ya, jadi sekedar informasi, saya cuma mau jelaskan dulu tentang komunitas Mabicara. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah ada yang gabung di kelas Mabicara sebelumnya atau bahkan pernah ikut di beberapa kelas yang ada di Mabicara. Bicara sendiri itu merupakan komunitas polyglot ataupun komunitas berbagai macam bahasa asing. Ada berbagai macam bahasa asing di dalamnya. Jadi kalau teman-teman yang memang tertarik untuk belajar dan menguasai berbagai macam bahasa asing, itu teman-teman boleh gabung di komunitas kami sebagai partisipan. Jadi silakan nanti follow Instagram kami @mabicara_community dan nanti teman-teman akan dapat update tentang kelas atau event apa saja yang ada di bicara seperti itu. Oke, dan sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita ada Sensei Alda. Jadi sekedar informasi, Sensei Alda ini juga merupakan demisioner ataupun wakil ketua juga di komunitas ini, komunitas Mabicara dari tahun 2020 sampai 2021. Jadi Kak Alda ini juga sangat berkontribusi aktif di awal-awal aktifnya Mabicara, sudah sering jadi volunteer untuk di kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Jepang, seperti kemarin ada Jepang Camp, ada Polyglot Camp, dan tentunya ada kegiatan belajar bahasa asing, khususnya bahasa Jepang. Nah, jadi Kak Alda ini sekarang domisilinya ada di Jabodetabek, tepatnya ada di Jakarta ya, Sensei. Nah, jadi kami juga punya impian sebenarnya untuk bisa membuka cabang membicara di luar Makassar, gitu, khususnya di Jabodetabek. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ada domisilinya di Jakarta atau sekitarnya, nanti boleh kita saling kontekan juga sempat kita bisa buka ataupun opening Mabicara di cabang lain, gitu, di kota lain. Nah, jadi Kak Halda ini juga sangat aktif juga dalam ikut komunitas. Kemarin ikut juga di komunitas Jumat Sedekah Makassar, aktif juga sebagai himpunan pelajar mahasiswa Indonesia Gorontalo, dan ada juga organisasi di komunitas Jakarta Mengabdi. Nah, jadi untuk pendidikannya sendiri, Kak Sensei Alda ini alumni dari Universitas Hasanuddin, jurusan sastra Jepang, gitu. Jadi memang dari awal Sensei ini memang Jepang bahasa Jepang. Dan tentunya untuk pengalaman sendiri itu ada banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Cuman untuk sekarang ini, Sensei Alda juga aktif sebagai kepala administrasi lembaga penyalur kerja dan di Bekasi, Jawa Barat. Sensei Alda juga pernah terlibat sebagai project manager dan juga staff humas. Jadi Sensei sudah cukup berpengalaman juga lah dalam memanage ataupun memberikan pembelajaran khususnya dalam bahasa Jepang. Nah, jadi buat teman-teman mungkin nanti yang tertarik untuk konsultasi misal tentang karir ke Jepang ataupun misalkan yang tentang bahasanya, nanti silakan kita bisa buka diskusi untuk di sesi ini atau bahkan ada yang mau bertanya di grup, nanti Sensei bisa bantu jawab. Seperti itu, teman. Oke, jadi itu saja mungkin untuk perkenalannya. Jadi nanti untuk 1 jam ke depan ya kurang lebih akan dipandu langsung oleh Sensei Alda. Jadi silakan teman-teman lebih aktif lagi untuk belajar. Dan ya, kami usahakan untuk mengadakan kelas ini secara konsisten 1 kali sepekan dengan materi yang berbeda dalam 1 bulan. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin mau menambah teman, menambah relasi, khususnya mungkin dalam bahasa Jepang, boleh silakan dipantau di grup bicara komunitas. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan ke Sensei Alda untuk dapat silakan. Silakan, Sensei. Oke, hai. Arigatou gozaimasu, Kak Gaza. Hai minasang, konbanwa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alda. Tadi juga sudah dikenalkan ya sama Kak Gaza. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai kelas hari ini. Boleh disiapkan untuk materinya, Kak Gaza, onegaishimasu. Oke, Minasang boleh raise hand yang sudah pernah belajar bahasa Jepang atau kemarin minggu lalu ikut kelas Jepang yang hiragana sama katakana? Ayo coba. Oh, oke, Kak Winda ya. Sudah pernah belajar bahasa Jepang. Oke, ada lagi selain Kak Winda di sini ada Fajar.
Fajar di sini sudah menggunakan namanya dengan katakana juga ya. Oke, oke tunggu sebentar ya teman-teman. Kalau boleh tahu di sini teman-teman domisilinya di mana semua ya? Boleh di chat. Oke, ada Jakarta, Jateng, Makassar, dan Surabaya. Oke, teman-teman, mohon maaf karena di sini sedang ajan sholat Isya. Saya break sebentar dulu ya. Kita selesaikan ajan di sini dulu. Oh, izin teman-teman, ini tampilannya sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan Kak. Hai, oke, ajan yang di dekat rumah saya sudah selesai. Oke, baik Minasang, kita lanjut ya. Oke, terima kasih sudah di-share screen Kak Gaza. Hari ini, malam ini kita akan belajar materi Jikosho Kaito Aisatsu to Angka. Angka itu dalam bahasa Jepang Bango ya. Oke, kita mulai dari next onegaishimasu. Kita mulai pertama dari Aisatsu. Aisatsu itu apa sih Sensei? Aisatsu itu salam ya teman-teman.
Oke, salam sehari-hari. Tatoeba, contohnya, kalau selamat pagi, bahasa Jepangnya, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu itu selamat pagi yang formal. Kalau misalnya yang informal atau misalnya sesama teman atau sesama kerabat, itu bisa Ohayo, Ohayo gitu ya. Nah, terus selamat siang, bahasa Jepangnya konnichiwa, konnichiwa. Selamat malam, bahasa Jepangnya konbanwa, konbanwa. Oke, di sini eh, tulisannya konbanwa ya, tapi memang cara pelafalannya itu ada ng gitu loh, ada eng. Jadi cara pelafalannya konbanwa, konbanwa. Oke ya minasang. Hai, Sugiwa, selamat tidur. Oyasumi nasai, oyasumi nasai. Itu yang formal. Kalau yang informal bisa langsung oyasumi, oyasumi gitu ya. Oke, tadi selamat pagi. Yang formalnya ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Memang untuk penulisannya ohayo gozaimasu. Tapi untuk pelafalannya U-nya itu dilebur ya. Jadi pelafalannya ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oke? Oke. Nanti kita coba satu-satu. Terus untuk selamat pagi yang informal, ohayo, ohayo. Selamat siang, konnichiwa, konnichiwa. Selamat malam, konbanwa, konbanwa. Selamat tidur yang formal, oyasumi nasai, oyasumi nasai. Selamat tidur yang informal, oyasumi, oyasumi. Hai, oke desu ne. Hai, next, Sugi. Onegaishimasu. Oke, terus itu tadi yang salam sehari-hari untuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan lain sebagainya. Oh, sorry. Tadi selamat siang yang konnichiwa itu digunakan selamat siang dan selamat sore ya, teman-teman. Minasang. Jadi, konnichiwa itu digunakan di dua waktu, siang dan sore ya. Terus selanjutnya, Sugiwa, salam perpisahan. Selamat tinggal, bahasa Jepangnya pasti sudah tahu ya semuanya. Sayonara, sayonara. Terus kalau yang terus selanjutnya sampai jumpa itu jane, jane. Sugiwa, sampai ketemu lagi. Matane, matane. Terus sampai jumpa lagi yang sopan, tadi sampai jumpa yang akrab. Sekarang sampai jumpa lagi yang versi sopannya. Terus sensei yang jane itu kurang sopan ya sensei. Bukan sopan juga, tapi lebih ke apa ya, lebih kayak informal untuk ke teman-teman gitu, atau ke rekan-rekan, ke kerabat-kerabat, ke keluarga dan lain sebagainya. Kalau dewa mata, sampai jumpa lagi yang sopan, itu untuk yang misalnya ke atasan atau ke orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Oke, kita ulangi. Tadi selamat tinggal bahasa Jepangnya sayonara. Sayonara. Terus yang sampai jumpa jane. Jane. Sampai ketemu lagi matane. Matane. Sampai jumpa lagi dewa mata. Dewa mata. Hai, oke, udah bisa ya. Hai, Sugi. Next, onegaishimasu.
Oke, selanjutnya adalah ungkapan yang sopan. Tatoeba contohnya adalah terima kasih. Terima kasih, bahasa Jepangnya pasti kalian sudah tahu semua. Ya, betul. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Eh, punya itu seperti biasa kita lebur ya. Jadi bisa aja bilang arigatou gozaimasu. Tapi biasanya orang Jepang itu langsung dilebur u-nya jadi arigato gozaimasu gitu ya. Terus ada terima kasih yang informal, tidak menggunakan gozaimasu, tapi langsung arigato, arigato gitu. Terus selanjutnya yang minta maaf ya, mohon maaf atau maafkan saya. Bahasa Jepangnya gomen nasai, gomen nasai. Nah, ada juga gomenne. Kalau gomenne itu informal biasa untuk ke teman atau ke ya sesama lah. Gomenne, Gaza-sang, gomenne, Anissa-sang. Nah, gitu. Terus kalau mau bilang iya itu hai, mau bilang tidak iye. Sorry, ini romajinya kurang tepat ya, salah. Bukan lie tapi iye, iye. Oke, kita ulang lagi. Terima kasih dalam bahasa Jepang. Apa minasang? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Terima kasih yang informal, nggak usah pakai gozaimasnya. Jadi langsung arigato, arigato, gitu ya. Terus kalau mau minta maaf, maafkan, mohon maaf, maafkan saya ya. Gomen nasai, gomen nasai, atau gomen ne, gitu ya. Terus mau bilang ya, iya, hai, hai. Mau bilang tidak, iye, iye, hai. Oke, des. Next, onegaishimasu. Oke, ini sudah masuk di Jiko Shokai. Sebelum kita masuk di Jiko Shokai, mohon tolong kembali lagi ke next sebelumnya. Yang sebelumnya yang tadi di Aisatsu. Sumimasen. Oke, coba saya tes. Fajar Sang, boleh dibuka ininya, suaranya? Atau ada yang mau coba? Oke, Fajar Sang, arigatou gozaimasu. Tolo, halo, Dengar nggak? Fajar Sang, Iya, iya. Nggak dengar nggak, Kak? suaranya kurang jelas. Kecil, kecil, kecil. Apa pakai headset? Oh, lagi pakai headset. Teman-teman semua dengar Apa ya suara? tadi pakai headset? Hai, oke des. Sudah, sudah bagus suaranya. Coba tadi untuk selamat pagi bahasa Jepangnya apa ya Fajar Sang? Oh, ayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai, so desu ne. Coba kalau selamat tidur bahasa Jepangnya apa ya Fajar Sang? Nggak ada suaranya. Ya, Ah, selamat udah. tidur bahasa Apa, Jepangnya Kak? apa ya? Selamat tidur bahasa Jepangnya apa ya? Eh, kalau konbanwa, selamat malam. Kalau selamat tidur, Oh ya, Sumi. oh ya suminasai. Hai, oh ya suminasai. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih Fajar Sang. Boleh di-unmute lagi? Oke, tadi ada yang angkat tangan. Muhammad Alamsyah. Boleh Ah, di. di- Hai, oke des. Apa nih? Jiko Shokai. Bukan. Saya oh, mau tanya tentang Aisatsu tadi. Aisatsu, eh, kalau mau bilang maafkan saya atau mohon maaf, bahasa Jepangnya apa ya, Alamsyah?
Halo. Gomenasai. Gomen nasai. Hai. So desu ne, gomen nasai. Oke, kalau misalnya selamat siang bahasa Jepangnya apa ya? Konnichiwa. Konnichiwa. Hai, bagus. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih Alamsyah. Oke, Domo. oke. Kita lanjut ya Minasang. Kita lanjut ke Jiko Shokai ya. Mungkin teman-teman semua sudah paham Jiko Shokai, mungkin pernah lihat di anime atau di drama Jepang dan lain sebagainya ya. Ini untuk Jiko Shokai, ini kita kalimat dasar perkenalan aja. Oke. eh, Konnichiwa. Watashi no namae wa Aruda desu. Indonesia kara kimashita. Watashi wa 20歳です。すみません。すみません。すみません。Gomen. Harusnya dimulai dari hajimemashite. Hajimemashite. Watashi no namae wa Aruda desu. Watashi no namae wa Aruda desu. Indonesia kara kimashita. Watashi wa 20歳です。よろしくお願いします。Yang ini yang hajime maste yang di sini, sorry ya, mohon maaf sekali salah penempatannya, harusnya yang di pertama ya. Jadi perkenalan diri Jiko Shokai itu yang untuk bahasa Jepang diawali dengan kalimat hajime maste. Perkenalkan, watashi no namae wa Aruda desu atau watashi no namae wa Aruda to moushimasu. Sama aja sih artinya, cuman Arudato Mousimas itu lebih sangat formal ya, lebih formal. Kalau yang Watashi no namae wa Aruda desu juga formal, tapi lebih formal yang to Mousimasu. Jadi hajimemashite. Watashi no namae wa Aruda desu. Contoh, misalnya saya ambil Nurvita-san. Saya panggil Vita-san aja ya. Hajimemashite. Watashi no namae wa Nurvita-san. Nurvita desu. Indonesia kara kimashita. Watashi wa 25 歳desu. Yoroshiku onegai shimasu. Terus ditutup dengan o chiki ya. Oke. Jadi untuk biasanya untuk perkenalan orang Jepang atau bahasa Jepang itu yang pertama diawali dengan kata hajimemashite, watashi no namae wa bla 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 desu. Terus asalnya dari mana? Misalnya tadi ada yang asal dari Tangerang, ada yang asal dari Depok dan lain sebagainya, bisa. Misalnya Depok kara kimashita atau Bogor kara kimashita. Terus watashi wa 20 歳desu. Umur ya. Nanti kita juga akan belajar angka. Terus ditutup dengan yoroshiku onegai shimasu. Senang berkenalan dengan Anda. Gitu. Oke. Ada yang mau coba perkenalan diri, Minasang? Oke, Alamsyah. Silakan dozo. Hai. Konban wa hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Alam Saramli desu. Alam to yonde kudasai. Hai. Watashi wa Makassar kara kimashita. Hai. Ya, Kotoshi wa nana. Kotoshi wa 27 歳です。Hai. Ya, dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Oke, bagus sekali ya, Alamsyah-sang. Ya. Oke, hai, arigatou gozaimasu. Itu perkenalannya sangat lumayan lengkap ya, Minasang. Jadi, hajimemashite, watashi no namae wa
Muhammad Alamsyah Muhammad Alam Sharamli des. des. Alam to yonde kudasai. Jadi pertama-tama Kak Nama Alamsyah itu memperkenalkan nama lengkapnya dulu. Terus selanjutnya dia mengatakan nama panggilan. kecilnya atau nama panggilannya gitu ya. Oke, hai, terima kasih arigatou gozaimasu. Sensei, watashi no sumi wa oyogu koto desu. Hai, dilengkapi dengan hobi boleh ya. Ini yang saya jabarkan kalimat dasar dulu ya. Nanti kita di materi selanjutnya akan belajar soal hobi dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus. Kalau misalnya mau ditambahkan hobi, mau ditambahkan pekerjaan dari universitas mana, dari sekolah mana dan lain sebagainya, itu sangat boleh ya. Oke, boleh next slide, onegaishimasu. Oke, ini pola kalimat yang penting ya. Watashi no namae wa, nama kalian, terus ditutup dengan des, terus misalnya negara atau kota ya, misalnya Jakarta kara kimashita. Saya berasal dari Jakarta misalnya. Terus umur tatoeba 25 desu. 25 tahun. Terus ditutup dengan yoroshiku onegaishimasu atau dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, tadi sudah kebanyakan cowok ya. Coba saya mau dengar suaranya Kak Evi yang tadi saya baca sudah belajar bahasa Jepang 20 tahun. Hebat sekali ini beliau. Halo Kak Evi. Oh, maksudnya 20 tahun lalu saya belajar, sekarang udah lupa. Oh, 20 tahun yang lalu. Oh, tidak apa-apa. Kita belajar lagi ya, Kak. Oke, Iya, silakan Kak mau memperkenalkan diri. Dozo, silakan. watashi no namae wa Evi desu. Hai, Umurnya saya lupa lagi nih. angka Umurnya, berapa? angka saya lupa. 40 something, saya lupa. Kalau Eh, misalnya 40 ya. Jadi iya, Yonju Sai. Yonju ichi. Iya. Yonju Sai. Yonjusai. Umur saya Nijo Nijo apa tadi? Yonju Sai desu. Yonjusai desu. Hai, Depoku kara kimashita. Depok kara kimashita. Depok kara kimashita. Hai, Yoroshiku onegai shimasu. hai, yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu, Kak Evi. Terima kasih banyak. Sama. Oke, desu. Ada yang mau coba lagi selain Alamsyah sama Kak Evi? Hitori Dake, satu orang lagi. Ayo, siapa yang mau latihan Jiko Shokai? Jadi nanti ketika ketemu sama orang Jepang atau sama teman yang bisa bahasa Jepang sudah bisa mempraktekkan. Coba siapa ya? Kak Rahma? Oh ya, siapa ini? Karanda. Oke, Karanda silakan. Dozo. はい、こんばんは。は Konbanwa. じめまして。私の名前はランです。Hai, インドネシアから来ました。 hai. 30です。 Umur berapa? Mohon maaf. 3歳です。 Oke. 30、30、 Sanjus. 30歳 Sanjus です。 Saides. Hai. よろしくお願いします。 Hai, yoroshiku onegaishimasu. Bagus sekali Karanda, terima kasih.
Saya perbaiki ya. Tadi bukan watashi wano, tapi watashi no namae wa Randa Desa. Ya, sudah benar, sudah bagus, Karanda. Terima kasih. Tadi Karanda memperkenalkan diri, Minasang. Hai, watashi no namae wa Randa desu. Indonesia karakimashita. Ni 30歳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Karanda sang. Oke, Minasang. Itu tadi kita sudah mempelajari Jiko Shokai ya. Sebelumnya tadi kita sudah mempelajari Aisatsu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan. Boleh di chat dulu. Nanti saya persilakan untuk bertanya. Atau ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Boleh, Kak Alamsyah, silakan. Kalau misalnya saya mau menyebutkan pekerjaan saya, bisa pakai ini ya. Watashi wa gengo kanri sutafu des. Eh, Boleh, boleh, koto boleh des, sekali. koto des, koto des, Ya, boleh pakai koto. koto des. Coba, itu tadi Gengo, Kanri sutafu. Gengo Kanristafu Kotodes itu artinya apa? Kak Staf Alamsyah, admin. staff Admin. admin. Hai. Jadi tadi Kak Alamsyah memperkenalkan dirinya dengan sekaligus dengan pekerjaannya. Genggokan Ristafu Desa atau Genggokan Ristafu Kotodes. Itu staf administrasi. Hai, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Alamsyah? Misalnya saya pakai Indonesia no Makassar Karakimasta bisa juga ya? Bisa, bisa. Indonesia no Makassar ni Ya. Karakimasta. Bisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan eh, misalnya negara dulu, habis itu provinsi. Tatoeba contohnya Indonesia no Jakarta ni Karakimasta. Saya tinggal di Indonesia, saya tinggal di negara Indonesia, bagiannya di Jakarta gitu. Oke, siap Kak Alamsyah. Terima kasih banyak. Oke, Kak Randa ada yang mau ditanyakan silakan Kak. Bedanya Gomenasai sama Sumimasen apa ya, Sensei? Sorry, sumimasen, maaf. Suaranya agak kecil, boleh dibesarkan sedikit. Bedanya Gomenasai sama Sumimasen apa ya? Oh, oke. Bedanya gomenasai sama sumimasen. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Gomenasai itu memang diciptakan di apa namanya? Bukan diciptakan ya, memang artinya itu untuk maaf ya, minasang. Jadi gomenasai atau gomenne gitu. Terus untuk sumimasen itu sebenarnya lebih bisa diartikan untuk permisi, betul. Diartikan untuk permisi. Jadi kayak gini, kan permisi itu sama aja kayak sopan banget ya, permisi, sumimasen, permisi, kayak gitu, kayak meminta izin gitu loh, Kak. Jadi sekarang sumimasen itu sudah diartikan dengan maaf, maaf, tapi lebih prefer menggunakan gomenasai daripada sumimasen. Jadi lebih ke situasi sih, kalau misalnya memang benar-benar salah, itu gomenasai atau gomen. Tapi kalau kayak sumimasen boleh boleh dibesarkan suaranya kayak permisi, mohon maaf kayak gitu. Boleh dibesarkan suaranya kayak gitu. Jadi lebih situasional aja. Kalau yang benar-benar kita ngerasa salah, gomen nasai, lebih apa ya, lebih ya udah karena kita salah jadi kita minta maaf kayak gitu. Oke, sampai sini paham Karanda? Hai, arigatou gozaimasu.
Hai, arigatou gozaimasu. Oke, ada lagi minasang yang mau ditanyakan? Fajar Sang, Kak Evi, Anissa, Nurvita, Reni, Rahma, dan lain sebagainya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak makan orang atau gigit orang kok, nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang salah dan nggak ada, di sini nggak ada yang salah ya. Kita sama-sama belajar semua. Jadi nanti kalau misalnya memang kurang tepat, nanti akan diperbaiki gitu ya. Oke, kalau Oke, siap Kak Fajar. Terima kasih. Hati-hati di jalan, keywords kete. Hai, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang Aisatsu, salam. Kita sudah belajar Jiko Shokai yang dasar banget. Sebenarnya Jiko Shokai itu ya kalau kita sudah mengerti beberapa kata atau beberapa kalimat bahasa Jepang itu kita bisa masukkan ke Jiko Shokai. Contohnya tadi kayak Kak Alamsyah, hobi dimasukkan juga, pekerjaan dimasukkan juga, nama kecil untuk nama panggilannya dimasukkan juga dan lain sebagainya itu dimasukkan itu Jiko Shokai bisa bisa diperpanjang lagi ketika sudah belajar banyak kosakata atau banyak kalimat dalam bahasa Jepang. Ya, minasan. Oke, sekarang kita akan belajar suji atau banggo desu ne, Bang, angka. Oke, iya Kak Alamsyah ada yang mau ditanyakan lagi? cukup Kak. Cukup. Oke, boleh minta tolong. Boleh di arigatou gozaimasu. Oke, Nggak kita baik. Kita belajar suji ya, teman-teman semua. Oke, kita belajar mulai dari satu bahasa Jepangnya ichi. Satu bahasa Jepangnya ichi. Ya, di sini saya masukkan ada hiragananya, ada kanjinya juga. Ini kita mulai belajar pelan-pelan mengenai kanji ya. Kemarin kan pertemuan pertama kemarin sudah belajar hiragana dan katakana. Nah, ini diselipkan beberapa kanji. Jadi, biar minasang semua familiar dengan kanji ya. Satu, ichi. Dua, ni. Tiga, sang. Tulisannya memang san, tapi bacaannya seperti biasa ada ada ng-nya. Jadi, sang ya. Yang nomor 4, si atau yong. Untuk penyebutan si dan yong nanti akan dijelaskan perbedaannya apa. Di angka ini dalam bahasa Jepang ada beberapa angka 4, 7, dan 9. Itu ada dua penyebutan ya minasang. 5, go, 6, roku. Next, onegai shimasu. Sugi, next, onegai shimasu. 7, shichi atau nana. 8, hachi. 9, Q atau ku. 10, ju. Jadi tadi 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong atau shi, 5 go, 6 roku, 7 nana dan shichi, 8 hachi, 9 Q atau ku, 10 ju. Oke. Nah, tadi perbedaannya apa, Sensei? Perbedaannya, kalau yong, nana, dan ku, itu biasanya
itu memang pada dasarnya untuk penyebutan angka atau nomor ya. Nah, kalau untuk penyebutan shi, shichi, dan Q itu untuk penyebutan bulan. Ya, jadi shigatsu, shichigatsu, dan Kyugatsu ya. Sensei kalau misalnya mau bilang Yongatsu, Nanagatsu, sama Kugatsu itu apakah bisa? Bisa bagi orang Jepang yang memang paham. Tapi kalau memang apa namanya untuk ya kita pada umumnya dibiasakan untuk penyebutan Shigatsu, Shichigatsu sama Q. Jadi itu dibedakan. Kenapa cuma tiga ini? Kenapa cuma tiga angka ini? Itu memang dari sananya yang apa namanya yang membedakan beberapa beberapa penyebutan angka. Seperti itu. Oke, terus tadi yang angka 1 sampai 10 ya, yang angka dasarnya. Selanjutnya angka puluhan dan ratusan. Nah, kalau misalnya puluhan, 20, misalnya 20, itu niju. Jadi rumusnya adalah 2 ditambah 10. Ya, kalau 2 tadi apa bahasa Jepangnya minasang? Ni, ya. 10 bahasa Jepangnya ju. Jadi rumusnya adalah 2 bahasa Jepang 2 ditambah bahasa Jepang 10. Jadi niju. Oke? Nah, terus kalau misalnya sensei mau bilang 21, cara bilangnya gimana ya? Cara penyebutannya gimana ya? Rumusnya 22 2 ditambah 10, tambah 10 1. tambah 1. Betul sekali. Arigatou gozaimasu. Alam syasang. Jadi 2 ditambah 10 ditambah 1. Ni, jadi bahasa Jepangnya 2, ni, bahasa Jepangnya 10, Q, Ju, bahasa Jepangnya Chi. 1, ichi. Niju, ichi. Jadi 21, niju, ichi. Begitu selanjutnya ya. 22, 23, 24, dan seterusnya begitu. Nah, terus untuk ratusan itu hyaku ya, penyebutannya hyaku. Kalau misalnya mau bilang 101 sensei gimana ya? Jadi hyaku ichi. Hyaku ichi. Kalau sensei kalau misalnya saya mau bilang 144. Coba Hyaku, alam syasang gimana? Hyaku, Yong, Hai. Ju, Yong. Hai, saya Desne, arigatou gozaimasu. Betul sekali, sugoi. Hyaku, Yong, Ju, Yong. Jadi rumusnya 100 ditambah 4 ditambah 10, 100 ditambah bahasa Jepang 100 hyaku. 10, Terus 44, 4 ditambah 40. ya. Jadi hyaku, Yong, Ju, Yong. Yong. Betul. Hai. Oke, nah terus ada seng ya, ada 1000. Jadi kita belajar yang dasar-dasarnya aja dulu. Kita jangan ke 1000, 10.000 dan lain-lain nanti next di pertemuan selanjutnya. Takutnya kalian pusing. Gitu. Jadi tadi yang angka dasar 1 sampai 10 kita ulangi lagi. Ichi, ni, sang, yong atau shi, go, roku, shichi atau nana, hachi, Q atau ku, chu. Ichi, ni, sang, yong, shi, go, roku, shichi atau nana, hachi, Q atau ku, dan chu. Oke,
Coba siapa yang belum saya dengar suaranya nih? Kak Winda. Boleh Kak Winda yang sudah pernah belajar bahasa Jepang? Hai Sensei. Hai. Coba sebutkan angka 1 sampai 10. Dozo. Belum apal tapi. Oke, pelan-pelan. Coba angka 4. Yon. Yong. Yong atau ada 2 penyebutan? Yon atau belum tahu. Yong atau shi. Oke, gak apa-apa. 2 penyebutan 4 itu Yong atau shi ya. Oke. Oke, terima kasih. Coba Kak Winda sekali lagi Moichido. Kalau bahasa Jepangnya 10, apa ya Kak Winda? Ju. Chu, hai, so desu ne, arigatou gozaimasu. Terima kasih Kak Winda. Oke, coba saya mau dengar suaranya Lilian. Halo Kak Lilian. Apakah bisa bersuara, Kak? Oke, mungkin saya eh, pindah ke Reni. Halo Kak Reni, apakah bisa bersuara? Oke, nggak apa-apa. Coba Kak Anissa. Hai Sensei, Hai, oke. Coba kalau bahasa Jepangnya 8, apa ya Kak Anissa? Aci. Hachi. Bukan hacil ya, tapi hachi. Oke. Oke. Coba Kak Anissa bahasa Jepangnya 2 apa ya? Nih, Ni, hai. Sugoi desu ne. Arigatou gozaimasu, Kak Anissa. Terima kasih. Oke. Coba saya mau tes ke Alamsyah nih. Kak, kalau misalnya 159 bahasa Jepangnya apa ya? Yaku, Hai. ju, goju, kyu. Hai. So desu ne, benar sekali. 159 bahasa Jepangnya Hyaku, Go, Ju, Kyu. Oke, benar sekali. Terima kasih Kak Alamsyah. Arigato sensei. Hai, arigato. Oke. Boleh di next, Kak? Onegai shimasu. Halo, boleh di next, onegai shimasu. Halo, boleh di next? Hai, arigato. Oke, selanjutnya ini contoh kalau mau menggunakan angka ya. Nah, ini untuk penyebutan satuan itu kayak misalnya untuk penyebutan buku, penyebutan lembar, penyebutan buah, penyebutan ekor, apalagi ya, penyebutan pieces apa perpek gitu-gitu itu ada materi sendirinya karena itu lumayan banyak ya kalau misalnya kita mau kupas satu-satu. Nah, ini contoh menggunakan angka. Yang pertama, watashi wa hongga sansatsu arimasu. Saya memiliki atau punya tiga buku. Ya, watashi wa hongga sansatsu arimasu. Oke, terus yang kedua, ini menanyakan nomor telepon. Contoh, watashi no denwa bango wa, kalau bahasa Jepangnya 0 itu rei atau zero ya. Zero bahasa Inggris ditulisnya pakai katakana. Contoh, watashi no denwa bango wa 081235938
Yong Nana. Contoh ya, contoh. Jadi misalnya saya mau nanya eh, misalnya Kak Evi. Eh, Evi sang, anata no denwa bango wa nanbang desu ka? Berapa nomor telepon Anda? Jadi terus Kak Evi jawab, watashi no denwa bango wa 081234 gitu ya. Oke, coba siapa yang mau Kawinda deh, Kawinda. Coba kita latihan. Eh, saya yang menanyakan, Kawinda yang menjawab nomor telepon. Ini nomor teleponnya acak aja ya, terserah mau telepon nomor teleponnya Kawinda beneran atau mau diacak nomor aja, daijoubu desu, terserah. Halo Kawinda. Halo Kak, Oke, siap. tapi aku belum apal angka. Oh, belum hafal angka. Oke. Coba kakak yang nanya saya aja deh. Nanyanya gimana? Sensei, Sensei, anata no denwa bango wa nanbang desu ka? Sensei, Oke. anak no Denwa bango wa denwa banggoa nanbang desu ka? bang deska. Hai. Hai Winda-san. Watashi no denwa bango wa 0812356791. ありがとうございます。はい、OK ですか、Winda? Iya, Terima kasih. arigatou gozaimasu. Hai, ありがとうございます。はい、Nabilaさん。Halo Nabila さん。OK。大丈夫です。Boleh slide yang sebelumnya? Mohon maaf, Gomen. Terima kasih. Oke, coba saya tes Kak siapa ya? Di sini sudah lumayan banyak. Haryanto. Halo Kak Haryanto. Hai, Hai, apakah sudah bisa menyebutkan angka dalam bahasa Jepang? eh, lumayan. Lumayan. Oke. Coba angka berapa saja yang bisa disebutkan dalam bahasa Jepang? Dari 1 sampai 10? Eh, Ichi, Hai, ni, hai, sang, hai, yong, hai, go, hai. giku, Roku, roku, hai, roku, hai, nana, hai, hachi, ku, hai. yu. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, Kak Arigatou Haryanto, gozaimasu. sudah bagus sekali. Angkanya sudah lengkap. Tapi ditambah lagi untuk yang angka 4 itu penyebutannya ada 2 ya. Yong dan Shi. Terus yang angka 7 itu penyebutannya 2 juga. Shichi dan Nana. Terus Nah. yang 9 penyebutan ada 2 juga. Q dan Ku. Yu. Iya. Hai, betul. Oke, terima kasih Kak Haryanto. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke, coba saya mau coba lagi. Siapa yang mau menyebutkan nomor teleponnya? Bukan nomor telepon asli ya, terserah mau samaran atau apa terserah. Yang sudah hafal angka dasar. Boleh angkat tangan? Ayo, ada yang mau coba? Oke, bentar Kak Alamsyah. Kita coba yang lain dulu ya.
Nanti kalau misalnya yang lain nggak mau, saya ke Alamsyah. Ada yang mau coba Minasang nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Ayo. Kak Evi mau coba Kak? Oh, boleh Kak. Kak Jenny ya. Jenny. Halo. Halo Kak Jenny. Watashi no denwa bango wa Hai. rei hachi go sang yong ni roku fu fu yong re ni Hai, des. arigatou gozaimasu des. Ya, jangan ketinggalan desnya ya. Oke, Hai. hai. Terima kasih banyak Kak Jenny. Hai, Arigatou detashimasu. gozaimasu. Hai, oke Des. Minasang semuanya sudah hebat-hebat sekali ya. Mohon maaf saya nggak bisa panggil satu-satu ya. Kalau memang mau ada yang mau coba kaiwa atau ada yang mau coba berbicara dalam bahasa Jepang, boleh silakan ya. Oke. Tadi sudah angka, sekarang kita lanjut di next slide. Oke, ini ada catatan. Tadi kan kita sudah belajar Jiko Shokai desu ne. Tadi kita sudah belajar Jiko Shokai. Saat perkenalan, biasanya orang Jepang membungkuk atau ojiki ya. Jadi membungkuknya itu bukan bungkuk yang bungkuk banget kayak Minasang. Jadi kayak maaf saya nggak bisa apa berdiri yang ini takutnya nggak kelihatan. Jadi kayak cuman Hajime Maste, watashi no namae wa Aruda Tomoshimasu. Jakarta nih Karakimasta. Yoroshiku onegai shimasu, terus langsung ojiki begitu. Gitu aja. Jadi kayak dari apa ya kayak cuman sampai dada aja gitu. Jangan sampai bawah gitu ya. Gitu. Terus untuk ungkapan Hajime Maste itu hanya dipakai saat pertama kali bertemu. Jadi misalnya saya sama Kak Alamsyah baru pertama kali ketemu nih, Hajime Maste, watashi no namae wa Alda Tomoshimasu. Jakarta nih Karakimasta bla 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 bla. Nah, nanti kedua kalinya ketemu jangan pakai Hajime Maste, nanti kayak kenalan berkali-kali gitu loh minasang gitu ya. Nah, terus ucapan Yoroshiku onegaishimasu bermakna harapan untuk hubungan yang baik ke depannya, bukan sekedar senang bertemu. Memang artinya senang bertemu dengan Anda, tapi Yoroshiku onegaishimasu itu kayak ada harapan di kita untuk terus berkenalan atau terus kayak berteman gitu, berteman baik atau berhubungan baik dengan orang yang orang yang kita memperkenalkan diri gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Sensei, Boleh, silakan Winda-sang. kalau angka dasar sama buat benda itu ada bedanya nggak? Yang buat benda soalnya aku pernah dengar misalnya kayak mesen makanan gitu ya. Misalnya Ada. kayak Kore wa hitatsu onegaishimasu atau futatsu. Ya, betul, betul Winda-sang. Hai, terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya. Oke, Winda-sang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk penyebutan satuan, benda dan lain sebagainya, makanan, buku, buah, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya itu ada penyebutannya sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang berbeda, ya sama aja. Kita yang penting kita sudah hafal angka dasarnya. Nanti yang lain-lainnya kayak penyebutan tadi makanan, orang, itu akan mengikut sendiri gitu ya. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, oke Des. Nah, biasanya itu untuk penyebutan misalnya makanan, penyebutan orang dan lain-lain itu cuman 1, 2, dan 3 yang berbeda. Selebihnya dia mengikuti angka dasar. Contoh ya, contoh misalnya 1 orang itu Hitori ya, 2 orang Futari, 3 orang Sangning ya,
3 orang sangning, 4 orang yongning, 5 orang goning. Jadi cuman 1 dan 2 yang berbeda penyebutannya. Hitori dan futari. Selebihnya itu mengikuti angka dasar dan ditambahkan dengan ning untuk penyebutan orang gitu. Oke, terima kasih Kak Winda. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Halo Sensei. Hai Dozo, Kak Jelmanto. Iya, ini Ardan ini emang pakai HP ayah. Oh, namanya siapa? Ardan. Ardan. Oke, silakan. Izin bertanya, Sensei, ini untuk hiragana sama katana, hiragana sama katakana sudah dibahas belum ya, Sensei? Pengen tahu aja gitu, memperdalam. Iya, hiragana sama katakananya udah dibahas minggu lalu. Gitu. Jadi setiap minggu kita materinya beda-beda ya, Kak Ardan. Iya. Iya, oke. Nanti kalau misalnya mau belajar dari awal atau mungkin nanti minggu depan atau beberapa minggu ke depan mungkin akan ada materi hiragana sama katakana lagi kayak gitu. Nanti di flashback dan lain sebagainya bisa jadi seperti itu karena nanti akan ada pengenalan huruf kanji juga gitu. Tapi bukan kanji yang itu sih bukan kanji yang susah-susah. Sebelum kita belajar kanji kita harus sudah hatam hiragana dan katakana. Boleh minta materi hiragana dan katakananya. Nanti mungkin bisa di grup ya, Kak Nabila. Kalau kakak sudah bergabung di grup, bisa mintakan di grup saja ya. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Iye, arigatou gozaimasu. Oke, ada. Nah, itu Kak Nurvita ada rekamannya di YouTube Mabicarakan. Nah, itu silakan kunjungi YouTube-nya Mabicara ya, Minasang. Hai, oke, boleh di next slide. Onegai shimasu. Oke, Des. Kita masuk ke sesi-sesi terakhir ya, ada kuis. Jadi kita akan kuis dulu. Ini cepat-cepatan ya, Minasang. Bagaimana cara mengucapkan selamat malam dalam bahasa Jepang? Boleh di raise hand? Oke, Kak Winda, dozo. Jawabannya A, B, C, atau D? B. B. Boleh disebutkan apa itu B? Konbanwa. Konbanwa. Oke, atau konbanwa. Oke, boleh. Sip, terima kasih. Oke. Kak Winda, stop dulu. A, konnichiwa. Oke, Kak Fajar untuk selamat malam bahasa Jepangnya konbanwa ya. Oke, terima kasih Kak Fajar. Oke, selanjutnya next. Salam yang diucapkan saat pertama kali bertemu adalah Muhammad Alamsyah. Hajime Maste. Hai, Hajime Maste. Arigatou gozaimasu. Good. Oke, des. Oke, siap-siap ya. Kak Alamsyah sama Kak Winda, jangan dulu raise hand ya. Kita kasih kesempatan untuk yang lainnya. Next slide, selanjutnya. Bagaimana cara mengatakan nama saya Sinta dengan benar? A. Watashi wa Sinta desu. Watashi no namae wa Sinta desu. Konnichiwa Sinta desu. D. Sinta no namae wa watashi desu. Anissa Damayanti, dozo. B, Sensei. Hai, apa itu B? Watashi no namae wa Shinta desu. Hai, so desu ne. Betul sekali. Watashi no namae wa Shinta desu. Arigatou gozaimasu. Oke. Kak Anissa dilarang raise hand dulu ya sama yang Kak Lamse sama Kak Winda tadi. Oke, next slide. Siap-siap yang lain. Next slide, onegai shimasu. Next slide. Next slide. Oke. Kalimat senang bertemu dengan Anda dalam perkenalan adalah A. Hai, arigato. B. Yoroshiku onegai shimasu. C. Oyasumi nasai. D. Ja ne. Kak Siti Irma, dozo. Jawabannya apa?
Yoroshiku onegaishimasu. Hai, betul sekali. Makasih sudah menyimak. Jawabannya betul ya, kasih Irma. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, arigatou Boleh, gozaimasu. Oke deh. boleh sama Rara-chan aja, Kak. Oh, Sensei. Rara-san. Oke, terima kasih Rara-chan. Oke, mantap. Kayaknya ini semua walaupun diam-diam menyimak juga ya. Oke, good. Oke, siap-siap ya. Yang sudah angkat tangan, berhenti dulu. Jangan dulu angkat tangan. Kita beri kesempatan yang lain dulu nih. Oke, next slide. Oke, angka 7 dalam bahasa Jepang adalah Ago, B, Shichi, atau Nana. Oke, Kak Jenny, silakan. B. Shichi atau Nana. Hai, Shichi atau Nana. Oke, Des. Ini Kak Jenny sama Kak Evi berbarengan. Oke, Kak Jenny, terima kasih. Hai, arigatou Hai, gozaimasu. arigatou gozaimasu. Oke, Kak Evi siap-siap ya. Oke, next slide. Onegai shimasu. Ju berarti angka? Ju. Nurvita-san. 10. 10. Jawabannya C ya. Oke, arigatou gozaimasu, Kak Nurvita-san, Kak Vita-san. Oke. Oke, next slide. Ini udah habis atau belum ya? Oke, sudah habis ya Minasang. Gomen, sudah habis ternyata. Oke, nanti kita next untuk lebih banyak quiz lagi. Oke, mungkin sebelum saya mengakhiri materi pada hari ini karena sudah lewat karena udah mau sejam, saya buka lagi 3 pertanyaan deh. Dozo, silakan. Mau bertanya seputar materi boleh, mau bertanya seputar tadi yang sudah disampaikan Kak Gaza pertama kali seputar bekerja di Jepang boleh atau apapun boleh. Tapi jangan tanya yang susah-susah ya. Oke. Kak Alamsyah, boleh silakan. Shitsumon ga arimasu, sensei. Hai dozo, shitsumon wa nan desu ka? Ya, kalau misalnya sensei, saya mau misalnya bertanya itu bisa pakai ya. Misalnya bertanya di lantai berapa, bahasa Jepang Nihongo no kurasu wa, Nankai desu ka? ya, Nihongo no kurasu wa doko desu ka? Doko deska boleh atau kalau misalnya memang Kak Alam mau nanya lantai berapa, Nihongo no kurasu wa nankai desu ka? Lantai berapa? Kalau misalnya saya bilang sensei toire ni ikimas bisa juga ya? Kalau mau izin ke toilet. Boleh. Toire ni Ikimas. ikimas boleh. Arigato. Sama kalau yang lebih sopan itu sopan juga, tapi kalau ada yang lebih formal, toire ni itemoi desu ka? Mau bertanya ke misalnya ke pengajarnya, apakah saya boleh ke toilet? Kalau mau bilang sensei sumimasen toire ni ikimasu boleh, berarti dia memang mau ke toilet. Tapi kalau misalnya toire ni ittemoi desu ka? Mau ke toilet, itu dia bertanya sensei saya boleh ke toilet enggak, kayak gitu. Bisa keduanya digunakan. Terus ini lagi sensei. Sensei atau kiyoshi yang paling umum biasa digunakan? Sensei sih. Sensei. Kalau kiyoshi itu lebih untuk ke status pekerjaan ya. Kalau sensei itu untuk panggilan. Jadi saya nggak bisa bilang saya Kyoshi, Kyoshi nggak boleh. Kayak di Jepang itu kayak sombong gitu. Jadi Kyoshi itu buat status pekerjaan gitu. Kayak untuk ditulis di mana di CV atau di mana gitu. Karena kalau misalnya sensei ya buat panggilan gitu. Oke, ada lagi yang lain boleh bertanya? Sensei boleh izin bertanya. Boleh. Kak Anissa sebentar saya jawab ya. Boleh Kak Jelmanto? Kira-kira untuk seperti ini, maksudnya perkumpulan seperti ini diadakan seminggu itu di hari apa ya? Oke, ini mau saya yang jawab atau Kak Gaza?
Bro, cek cek. Suaranya terdengar ya? Yes, hai. Oke, izin saya menjawab yang di bagian tadi pertanyaan. Jadi untuk eh, kelasnya sendiri kan nanti itu sebenarnya jadwalnya tidak bisa ditentukan bilang hari apa saja karena jadwalnya itu berdasarkan dari kesediaan para mentor. Nah, jadi nanti boleh silakan teman-teman pantau di grup. Biasanya kita informasikan memang harusnya biasanya H-2 atau H-3, tapi biasa rata-rata itu H-1 atau bahkan di hari yang sama. Jadi silakan teman-teman stay tune saja di grup, nanti akan kita informasikan untuk jadwal berikutnya. Jadi untuk online bisa jadi di antara hari Rabu atau Kamis gitu. Kalau offline mungkin bisa jadi di hari Jumat. Nah, offline-nya sendiri tuh di Makassar. Seperti itu, Kak. Silakan lanjut. Oke, terima kasih Kak Gaza. Itu ya Kak Hai, Jelma sudah jawab. Mas. Hai, Oke. oke Des. Boleh nanti teman-teman boleh gabung aja di grupnya Mabicara biar terkopi atau terkonfirmasi untuk jadwal sensei-senseinya. Nah, terus tadi ada pertanyaan nih dari Kak Anissa. Sebentar. Sensei apa bedanya JLPT dan JFT? Oke, bagus sekali. Perbedaan JLPT dan JFT. Kalau JFT itu hanya satu level ujiannya yaitu JFT Basic A2 ya. JFT Basic A2 itu setara dengan JFT Basic itu untuk digunakan untuk kerja ke Jepang dan untuk sehari-hari ya dia lebih levelnya lebih apa ya lebih mudah lah. Nah terus untuk JLPT itu ada 5 level dimulai dari N5 paling bawah, N4, N3, N2, N1. N1 itu yang udah level pro banget gitu. Nah, N5, N4, N3, N2, N1. Nah, JFT A2 basic itu dia berada di level N4 ya. Nah, kalau JLPT itu bisa digunakan untuk bekerja dan untuk kuliah ya, teman-teman. Sedangkan kalau untuk JFT A2 Basic itu hanya bisa digunakan untuk bekerja saja. Ya, bekerja ke Jepang maksudnya. Tapi ada juga perusahaan yang mewajibkan untuk JLPT N3 minimal gitu. Gitu ya. Oke. Terus perbedaan selanjutnya, kalau JLPT itu diselenggarakan langsung dari pihak Jepang, itu hanya berlangsung 1 tahun 2 kali di bulan Juli dan bulan Desember. Sedangkan JFT itu bisa di daerah, ada di Jogja, ada Jakarta, ada cuman ada terdapat di beberapa kota-kota besar saja. Nah itu biasanya setiap bulan ada ya, setiap bulan ada, kecuali bulan-bulan tertentu aja yang nggak ada, misalnya kayak misalnya lagi Ramadan atau lagi libur panjang gitu, itu nggak ada gitu. Lebih fleksibel waktunya JFT daripada JLPT. Kalau JLPT itu 1 tahun 2 kali di Juli dan Desember gitu. Oke. Kalau tidak lulus bisa mengulang di tahun yang sama kah, Sensei? Boleh, bisa sekali. Tapi kalau yang JFT itu minimal 40 hari setelah, misalnya nih JFT itu kan pengumumannya langsung di hari itu, bukan pengumumannya tapi nilai. Jadi kita udah bisa memprediksi nih lulus atau enggak gitu. Misalnya nilainya 90. Nah itu ada ininya kan, ada minimalnya kan. Nah itu misalnya lolos. Itu di hari itu juga udah muncul gitu. Nah, kalau misalnya nggak lolos, terhitung dari hari itu sampai 40 hari ke depan, itu belum bisa mendaftar JFT. Jadi setelah 40 hari gitu. Nah, kalau JLPT itu misalnya bulan Juli nih, bulan Juli kalian ujian, terus nggak lolos. Nah, itu bisa ikut lagi yang di Desember bisa. Kalau JLPT itu pengumumannya 1 sampai 2 bulanan setelah ujian gitu. Ada lagi? Sensei, tips belajar bahasa Jepang.
Oke, ini tips pada umumnya atau tips saya nih? Oke, mungkin saya kasih tips saya aja ya. Latihan, Minasang, latihan. Latihan paling enggak 15 sampai 20 menit itu udah oke. Sekarang banyak, oke baik. Sekarang banyak aplikasi, banyak komunitas, banyak orang yang sedang belajar bahasa asing termasuk bahasa Jepang ya. Saya dulu tuh untuk tips belajar bahasa Jepang yang penting rutin ya. Misalnya menghafal kosakata setiap hari 10, 10, 10, 10. Habis itu nanti ditambah lagi levelnya, misalnya yang tadinya 10 ditambah lagi ke 15 sampai 20 kayak gitu. Dan itu kita nggak bisa cuman menghafal saja, tapi kita harus mempraktekkan. Mempraktekannya dengan apa? Misalnya ada apa ya? Ada Duolingo, ada apa itu aplikasi yang bisa bisa chatting sama orang asing kayak gitu. Itu bisa bisa buat latihan-latihan atau seperti kita sekarang di Mabicara. Kita kan adain rutin tuh. Nah, seminggu sekali udah oke tuh untuk kaiwa gitu. Karena kalau misalnya nggak dilatih untuk percakapannya ya akan susah gitu. Kalau saya tipsnya itu saja. Intinya rutin, dilatih terus-menerus. Mungkin bisa ajak teman untuk belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya biar bisa melatih percakapannya. Gitu ya, Rahma Sang. Oke deh, Saya boleh izin bertanya lagi. boleh. Terakhir ya. Eh, Kira-kira untuk belajar bahasa Jepang untuk perhotelan di Jepang susah nggak ya kata-katanya? Belajar di Jepang untuk apa? Belajar di Jepang eh, buat perhotelan, pengen belajar bahasa Jepangnya gitu. Buat perhotelan ya? Iya. Kalau susah enggaknya sih sama aja sih, enggak untuk apalagi kalau kosakata perhotelan ya mudah sih, maksudnya enggak terlalu susah. Jadi ya paling tinggal dirutinkan saja. Hai Sensei, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, ijo desu. Oke, desu minasang owarimashita. Kita sudah sampai di penghujung materi, sudah sampai di penghujung belajar kita pada malam hari ini, pada hari ini. Nanti untuk selanjutnya bisa dilihat untuk jadwal bahasa Jepang di Mabicara ya. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah hebat-hebat. Terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini ya, sampai terakhir. Terima kasih semuanya. Hai, honton ya, arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita minasang. Bye-bye, sayonara. Sayonara Sensei. Oke, saya Otsukare sama kembalikan desu, lagi ke Kak Sensei. Gaza. Terima kasih. Sama desu. Syukur sama des. Atau Otsukare sama desu. Otsukare sama desu.